Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina Melati dari jurusan Perbankan Syariah B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai clearing. Istilah transfer atau pengiriman uang sudah biasa kita dengar ya. Biasanya kita mentransfer melalui ATM ataupun mobile banking karena lebih mudah dan fleksibel. Tetapi ATM ataupun mobile banking memiliki limit atau batas maksimal mentransfer dalam satu hari. Sehingga ketika kita ingin mentransfer dengan limit yang lebih dari batas tersebut, kita akan kebingungan. Nah, sekarang sudah ada solusinya, yakni melalui clearing. Sekarang kita akan memahami istilah dari clearing. Apa sih itu clearing? Clearing merupakan pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Atau lebih jelasnya, clearing merupakan aktivitas atau proses yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan satu transaksi hingga terjadinya kesepakatan. Dalam penjelasan clearing tadi, ada sebuah istilah warkat. Sebenarnya warkat itu apa? Warkat merupakan alat yang digunakan dalam transaksi clearing. Dapat berupa cek, biliet giro, bukti transfer, nota debit, dan nota kredit. Jenis-jenis clearing sendiri ada 3 macam. Yang pertama, clearing umum, di mana sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua itu ada clearing lokal, di mana sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berbeda dalam suatu wilayah clearing atau wilayah yang ditentukan. Yang ketiga ada clearing antar cabang, di mana sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berbeda dalam suatu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan dengan kantor induk yang bersangkutan. Dari gambar tersebut dapat kita pahami bagaimana proses ataupun alurnya clearing mulai dari mentransfer ataupun mencairkan dana. Yang pertama itu ada mentransfer antar bank melalui metode clearing. Tentunya nasabah datang ke bank atau memiliki rekening di bank A. Kemudian nasabah mengisi form pengiriman dana dengan memasukkan nomor rekening dan nama pemilik yang dituju, misalnya bank B. Kemudian bank A memproses data administrasi tersebut dan mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia selaku bank sentral pengatur clearing. Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memerintahkan Bank B untuk menambahkan saldo ke nomor rekening yang dituju. Dan dengan otomatis saldo rekening nasabah yang dituju pada Bank B tadi akan bertambah. Selain proses clearing dalam mentransfer, juga ada mencairkan cek. Langkah pertama, nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek diterbitkan Bank B. Kemudian Bank A akan memproses dan melakukan clearing terhadap cek tersebut. Cek dan bukti administrasi lainnya akan diajukan ke Bank Indonesia.
Kemudian Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek, yakni Bank B. Kemudian bank penerbit cek memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada. Sehingga Bank Indonesia akan meneruskan hal di atas kepada Bank A yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Dalam penjelasan clearing tadi ada sebuah makna yang belum kita bahas, yakni perhitungan diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, sekarang penyelesaian transaksi di waktu tertentu itu gimana sih? Jadi begini, yang mentransfer uang tidak hanya saya ataupun Anda, tetapi banyak. Jadi, BI menerapkan periode waktu pengiriman. Biasanya, bank komersial mengumpulkan dulu permintaan nasabah, kemudian baru diteruskan ke Bank Indonesia dalam satu kloter agar dapat diproses secara bersamaan, sehingga di sini lebih efisien. Misalnya, saya mengirim uang jam 9, maka penyelesaian transaksinya akan diproses pada periode jam 9 sampai jam 11. Begitu setelah jam 11, maka akan diproses jam 11 sampai jam 1 dan begitu seterusnya sesuai dengan periode yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berikut tadi sedikit pemaparan saya mengenai clearing. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.